Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Boleh. Oke, saya bacakan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih, Mas. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling, Kak. Aku sudah tadi mas, Saya bacakan ya, Kak ya? ya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Ada amin mas? Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Kak. Jasa baca Alkitab keliling. Ah ya ini mas yang biasa baca Alkitab keliling tuh ya? Iya. Ah mas, duduk mas. Maaf ya, Terus ya, Kak ya? tapi aku lagi baca Alkitab juga. Nah mas mau baca bareng? Boleh, boleh. Ya coba buka di Yohanes 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Nah, kita baca-baca ya mas ya. Masnya yang 70 ayat 8 ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mas, keren banget nih ayatnya. Keren banget. Oke, Kak, terima kasih ya, Kak ya. Kalau gitu saya lanjut keliling dulu. Boleh mas. Tuhan Yesus memberkati ya mas ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Jasa baca Alkitab keliling. Shalom teman-teman. Ayo, di sini siapa yang belum pakai jasa kelilingku? Nah, sebelum kalian pakai jasa kelilingku, aku mau mengajak kalian untuk mengikuti ibadah komsel pada hari Jumat jam 7 malam di gereja dan ibadah youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kalau gitu, aku lanjut keliling dulu ya. Ini kerjaan ini. Oh iya. Nah, ini kerjaan baru aku. Kalau gitu, aku lanjut dulu ya. See you and God bless you. Jangan sampai sebut keliling. Shalom semuanya. Kurang semangat nih. Sekali lagi yuk. Shalom teman-teman. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Semuanya yuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati
Puji Tuhan, amin. Toleh kanan kirinya dong bilang, yuk semangat memuji Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Katakan tinggi, namamu dipuji, orang kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja Engkau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Namamu dipuji, orang kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima
yang setia. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, teman-teman. Kita mau nyanyikan, dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku menyembah segenap hatiku menyembah. Sekali lagi, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selama-lamanya Tuhan, kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat syukur kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang baik. Sekalipun dalam kehidupan kita banyak peristiwa yang tidak baik, tapi Dia tetap Bapa yang baik. Dia yang mengasihi engkau. Dia yang cinta kepadamu. Dia Allah yang peduli dalam kehidupanmu. Biarlah pada sore hari ini kau boleh datang dan memanggil Dia Bapa. Katakan kepada Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah kami ada di dalam pelataran-Mu. Kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Kami boleh menikmati betapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami masih boleh bernafas pada hari ini. Kami tahu Tuhan, semua karena Engkau baik buat kami.
Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu yang ada di dalam rumah-Mu. Bahkan setiap kami yang mendengar, melihat, menonton siaran live streaming. Dimanapun kami berada, kami boleh menikmati kebaikan Bapa. Kami boleh mengecap segala yang baik yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sore hari ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau yang bekerja di dalam hati kami. Engkau yang menjamah hati kami. Engkau yang mengisi segala relung-relung yang kosong dalam hati kami. Engkau isi Tuhan bejana hidup kami yang dari surga. Kasih yang dari Bapa mengalir dalam hidup kami. Mengalir di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kekerasan hati, segala kebebalan kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, lapar dan haus akan Engkau. Mengasihi Engkau Tuhan, ada di tempat ini, ada di dalam setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap terima kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom anak-anak Tuhan yang terkasih, apa kabar hari ini? Shalom luar biasa, senang sekali dapat bertemu dengan kalian lagi di tempat ini. Mari kita konsentrasi pada sore hari ini, kita mau belajar akan firman Tuhan ya. Kita akan baca dalam kitab Roma 8. Roma 9. Kitab Roma 9 ayatnya yang ke-20. Oke? Kita akan baca bersama-sama ya. Tante Viken baca ayat 20, kalian baca ayat yang ke-21. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? 21, 1, 2, 3. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Amin. Ya, anak-anak yang terkasih, bagaimana di sini dikatakan oleh firman Tuhan, siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Ya, anak-anak, siapa di sini yang percaya bahwa engkau dijadikan spesial? Amin. Ya, walaupun kamu berkata, tante aku ini gak cantik loh. Aku ini pesek misalnya. Aku ini hitam. Aku ini kurang tinggi, aku ini gigiku berantakan misalnya gitu ya, atau rambutku ini loh terlalu tipis, nah misalnya seperti itu ya. Mungkin banyak hal yang kita merasa insecure ya, kita merasa aku ini kurang ya kalau dibanding teman-temanku, aku melihat mereka kayaknya mereka kok cantik ya, mereka kok pede ya. Nah mungkin ada sesuatu hal yang seperti itu, anak-anak semua ya. Pada hari ini biarlah kita belajar akan firman Tuhan. Ketika engkau duduk di dalam gereja, engkau duduk di tempat ini, waktunya enggak banyak, 1 jam aja ibadah kita ya. Jadi cuma 30 menit kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan 30 menit kita buka telinga kita untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Bahwa betapa engkau ini spesial ya, tapi seringkali kita menjadi manusia yang Tuhan kenapa sih kayak gini, coba deh Tuhan aku tinggi 5 cm lagi, kan pasti lebih keren Tuhan ya. Atau kita bilang sama Tuhan yang sudah tinggi, Tuhan aku kok ketinggian ya Tuhan ya. Nah mungkin ada hal-hal yang seperti itu ya. Anak-anak muda, engkau bagaimanapun ya, mungkin engkau berkulit putih, engkau berkulit hitam, engkau berkulit coklat, engkau tinggi, engkau kurang
kurang tinggi, ya. Semua engkau adalah spesial di hadapan Tuhan. Jadi nggak ada bagian kita bilang gini, Tuhan kurang ini, harusnya begini. Tidak, ya. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Jadi pada waktu tukang periuk itu membentuk periuk, ya. Jadi anak-anak kalau kita melihat, ya. Kalau tukang periuk itu mungkin zaman dulu kan nggak ada ya yang dari stainless ya. Kalau sekarang kan ibu-ibu masaknya enaknya pakai stainless ya. Tapi dari dulu, zaman dulu adalah pakai periuk. Jadi mungkin pada waktu dia mau menanak nasi pakai model periuk, model panci. Ya, tapi pada waktu dia mau minum ya model teko, dibuat teko buat air ya, buat untuk nuang ataupun bentuk gelas. Kegunaannya gelas apa? Kegunaannya gelas adalah untuk dipakai untuk alat minum. Gak mungkin dari teko gini. Dulu kan zamannya kita nonton film kan kendi ya modelnya ya. Kendi itu kan langsung glek gini ya. Nah mungkin zaman akhirnya diciptakanlah gelas. Supaya gelas ini berfungsi untuk menuangkan dari teko ke gelas untuk kita minum. Semua ada fungsinya. Ya, ataupun ada juga dalam firman Tuhan di dalam perjanjian baru juga dikatakan perabot rumah ya yang akan dipakai untuk segala sesuatu dalam kegunaannya. Ya, sama seperti pakaian dijadikan untuk kita pakai, baju macam-macam, sepatu untuk di kaki. Topi. Ya, di sini yang suka pakai topi, Mas Heski misalnya, tahu topi itu buat di atas kepala. Topi itu bukan di atas pundak, bukan. Ya, atau dasi. Dasi itu adalah yang harus dipakai di kemeja, ya di depan dada ini. Nah, semua ada kegunaannya. Nah, sekarang nih, ya, setiap engkau ada di tempat ini. Ya, kalau firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah penjunan dan kita ini tanah liat. Tuhan mau jadikan kita seperti apa sih? Ya, anak-anak muda sekarang kan sudah musim ya, musim yang baru, apalagi Agustus September. Ya, yang kakak-kakak yang sudah selesai SMA, mereka mulai kuliah. Ya, yang sudah SMP masuk ke SMA. Musimnya yang sudah baru lagi. Ya, yang dari SD masuk ke SMP. Ya, ada level yang berbeda lagi. Sekarang bagaimana? Ya, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanku? Yuk kita baca ya. Di kitab Yeremia pertama oke ya kita baca. Yeremia pertama ayatnya yang keempat. Tante Vikan bacakan ya. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Jadi di sini pada waktu Yeremia dipanggil oleh Tuhan, Tuhan bilang sama Yeremia, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu. Jadi Tuhan yang membentuk Yeremia di dalam rahim ibunya. Tapi ini sebelumnya loh ya, jadi sebelum itu terjadi. Tuhan bilang apa? Aku telah mengenal engkau. Ya, anak-anak cute yang terkasih, mungkin kau bilang gini, oh iya, aku sebenarnya kalau boleh memilih nih, aku gak mau punya papa kayak gini. Aku gak mau punya mama kayak gini. Aku gak mau deh punya keluarga yang kayak gini. Aku kepingin keluargaku yang kayak gini, yang harmonis, yang baik ya. Aku gak mau jadi korban anak yang broken home. Mungkin seperti itu anak-anak ya. Tapi tante mau bilang semua kita gak bisa milih ya. Kita gak bisa milih kita mau lahir di mana. Tapi percayalah bahwa kejadianmu tidak kebetulan. Kalau engkau ada pada hari ini engkau tidak kebetulan. Ya, tidak ada yang kebetulan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa aku telah mengenal engkau. Hebat ya Tuhan. Jadi papa dan mama yang dititipkan kalian ada di dalam satu keluarga. Kita ini mengenal kalian cuma ya
Tahu sih kamu lahir tanggal sekian, kalian sukanya makan apa. Mungkin tahu ya masakan kamu sukanya makan ayam goreng atau ayam rica atau ayam kecap. Mama mungkin ngerti atau papa ngerti kamu sukanya snack apa, kamu suka makan terang bulan, kamu senang makan kue pukis atau mungkin hal-hal yang itu mungkin diketahui. Tapi kita hanya tahu sebatas oh ya seperti ini. Ataupun orang tua. Papa dan mama akan merencanakan, oh ya nanti nak kalau kamu sudah mulai kuliah, kamu masuk SMA, kamu masuk SMA-nya ke sini aja ya. Atau kamu masuk SMP misalnya, kamu SMP-nya ke SMP ini aja ya. Mungkin sudah di planning seperti itu. Atau kamu kuliah nak, kamu kayaknya gini deh, kamu nih seneng matematika. Atau kamu seneng nih pelajaran menghafal, kamu masuknya ke sini aja. Mungkin bisa diarahkan seperti itu. Tapi orang tua pun hanya mereka-reka, kira-kira apa yang terbaik. Betapa sangat terbatasnya orang tua di muka bumi ini. Tapi jangan khawatir nak, kita punya Bapa yang mengenal kita, amin. Ya, Bapa di surga itu mengenal saya dan engkau. Makanya firman Tuhan bilang, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menguduskan engkau. Ya, di sini bukan hanya untuk Nabi Yeremia, tapi ini berlaku bagi setiap kita yang mau menerima panggilan Tuhan. Bilang sama dirimu sendiri, oh Allah telah mengenal aku. Bilang, tanya sama Bapa, Bapa, aku boleh ada di muka bumi ini, apa kehendakmu? Bagi hidupku Bapa, jadilah aku seperti apa yang Bapa mau. Kalau aku nih Bapa, aku maunya jadi orang yang berhasil, aku mau sukses, aku mau punya karir Bapa, aku mau punya pasangan hidup yang keren Bapa, aku mau punya rumah. Mungkin kamu banyak ya, namanya anak muda kan banyak ya ambisinya. Aku kepingin gini Tuhan, aku sampaikan kepada Bapa. Karena bapak dan ibumu di muka bumi ini sangat terbatas. Kadang kamu mau beli sepatu aja, papa mungkin bilang tunggu ya 3 bulan lagi. Atau kamu mau beli laptop, tunggu ya nak, doakan supaya papa diberkati dapat laptop. Papa dan mamamu di muka bumi ini sangat terbatas. Ataupun kalian yang punya cita-cita, ma aku kepengen iPhone. Wah, nanti deh kalau sudah kerja kamu beli iPhone sendiri. Ya itu sangat terbatasnya orang tua di muka bumi ini. Tapi kita memiliki Bapa yang tidak terbatas. Bapa itu sanggup kok untuk memberkati. Dan Bapa tahu, oh ini patut apa tidak, ini waktunya apa tidak. Coba ya sekarang, kalau misalnya Bapak di muka bumi ini, anaknya Tante Viken 2 ya cowok ya. Kalau waktu-waktu mereka masih umur 5-6 tahun ya, 5-6 tahun itu kalau misalnya mereka minta sepeda itu loh, sepeda roda 4, ya kita boleh belikan. Tapi kalau anak umur 5, 6, 7 tahun di bawah 10 tahun minta sepeda motor, saking cintanya papa dan mama, kira-kira ya apa? Ma aku minta sepeda motor, apakah dibelikan sepeda motor? Hah? Ya enggak lah, buat apa? Ya, jadi orang tua kita di muka bumi ini mengerti, oh ini belum waktunya. Ya, sama kayak waktu Stephen. Kayaknya telat, dia masih ngontel sepeda, ya mentang-mentang rumahnya deket ngontel sepeda, sisi kanan, sisi kiri ya. Jadi sampai SMA kelas 3 ya nggak pakai motor. Tapi kita lihat, oh ya sudah waktunya ya, sudah 17 tahun. Oh iya dia sudah punya SIM, sudah ada SIM A, SIM C, oh sudah waktunya. Motor, oke. Oh ya, diajarkan dulu 3 bulan pulang pergi diantar no papa ke sekolah. Oh sudah bisa dilepas, ayo nak kamu berangkat. Semua dipersiapkan dengan baik. Apalagi kita punya Bapa di surga, amin. Nah firman Tuhan bilang gini, ya, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Terus katanya Yeremia kepada Tuhan, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda.
Nah ya anak-anak muda. Mungkin kau sekarang bilang, aku nggak bisa apa-apa kak. Ya, banyak loh kakak-kakak ini yang sudah kuliah ini. Mereka sudah keluar kota. Ya mungkin adik-adik yang kecil-kecil nih sekarang tinggal yang SMP. Ya mungkin kamu bilang, kak aku nih loh nggak bisa nari kak. Kak aku ini nggak pinter nyanyi. Aku ini nggak bisa. Ya, jadi kayaknya terbatas dan kamu merasa bahwa dirimu tidak bisa. Ya sama kayak Yeremia ini, Yeremia bilang sama Tuhan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Soalnya Tuhan bilang kan sebelumnya bahwa Tuhan akan menetapkan dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tambah jadi nabi loh, kayak apa ya jadi nabi? Nabi itu kan memberitakan kebenaran, memberitakan suara Tuhan. Ya, makanya Yeremia bilang, Tuhan aku nggak mau, aku nggak bisa, aku nggak pandai bicara. Tapi Tuhan bilang, ya janganlah kau katakan aku ini masih muda. Ayat yang ketujuh, ayo sama-sama yuk kita baca ya, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Anak-anak muda, engkau ingat bagaimana Tuhan memakai Samuel? Samuel itu masih kecil, tapi Allah memakai dia untuk menyampaikan peringatan kepada keluarga Nabi Eli. Kalau sekarang engkau dipakai oleh Tuhan, Angie, sampaikan kepada papa. Atau Dita, sampaikan kepada mama. Ya, atau Tabita, atau Effort, sampaikan kepada mama. Sesuatu yang Tuhan taruh dalam hatimu, atau Bella, gak ada yang kebetulan. Setiap engkau dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Jadi jangan dianggap sepele loh ya. Tante Vikan punya teman ya. Temannya tante ini punya cucu kembar. Ya memang dia jauh di atasnya tante ya, teman olahraga. Anaknya ini cowok kembar 2. Masih kecil. Pada hari itu dia akan dibawa pergi untuk penyerahan anak di gereja. Nah, kakeknya ini belum percaya kepada Tuhan. Diajak nih sama temennya tante ya yang jadi neneknya. Ayo Pak, kamu mau ikut nggak ke gereja? Soalnya Philip sama Nathan ini mau diserahkan kepada Tuhan. Enggak katanya, karena nggak mau ke gereja ya. Tapi sebentar dia mikir lagi, oh iya deh mau ikut katanya gitu. Anak-anak apa yang terjadi? Pada waktu cucu-cucu ini, anak-anak kecil ini dibawa ke altar Tuhan dan kakek neneknya ada di bangku, ya kakeknya ini dijamah oleh Tuhan dan kakeknya ini merasakan lawat Tuhan, menangis dia, menangis. Akhirnya singkat cerita dia bertobat, dia minta dibaptis. Akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia bilang, dia cerita, dia kesaksian. Bukan istrinya, bukan anak-anaknya yang membawa dia ke gereja. Tapi cucu 2 ini loh gara-gara penyerahan anak. Jadi dia tergerak hatinya untuk datang beribadah dan di situ Tuhan jamah. Ya sesungguhnya mungkin istri dan anak-anaknya juga banyak berdoa buat dia. Tapi pada hari itu melalui cucunya yang masih kecil. Loh kalau dipikir-pikir loh masih baby, belum 1 tahun ya anak-anak ya. Belum 1 tahun itu dia sudah membawa pertobatan. Bagaimana dengan hidup kita, anak-anak muda? Di tempat ini, engkau sudah disekolahkan mama, di sekolah yang terbaik. Ya, engkau pun bisa bersaksi. Engkau pun bisa menjadi kesaksian bagi mamamu. Mungkin mamamu lagi sedih, kamu bisa bilang sama mamamu, Ma, jangan sedih. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Ya, atau papamu lagi mengalami stres, kamu bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong papaku. Ya, tolong papaku Tuhan, beri penghiburan, beri kekuatan. Minta sama Tuhan dan kita bilang sama Bapa,
Ayo Pak kita nyanyi Pak. Nah bisa ya. Engkau dapat dipakai oleh Tuhan walaupun bukan dengan cara bertobatlah ya ngomong sama keluarga besarmu begitu. Bukan dengan hal-hal yang sepele. Pada saat engkau memberi salam, engkau sopan. Pada saat engkau juga mau menegur yang lebih tua, memberi salam terlebih dahulu. Meminta maaf terlebih dahulu. Orang tuamu bisa melihat, anakku kok baik ya. Anakku kok memberi contoh yang baik ya, aku yang salah. Ya pada saat mamamu mungkin emosi marah-marahin kamu diem dan kamu bilang, sabar ma, aku minta maaf ma, sabar ya ma aku minta maaf. Mungkin seperti itu dan mamamu malam waktu tidur bisa mikir, loh iya ya anakku salahnya seberapa sih kok aku ngamuk-ngamuk kayak gitu. Ya anak-anak muda Tuhan bisa pakai hidupmu dengan luar biasa. Yeremia ini bilang, Tuhan aku ini loh gak pandai bicara. Aku ini loh gak bisa ya menolak. Tapi Tuhan bilang, jangan katakan aku masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Anak muda, mungkin kau menganggap dirimu tidak ada apa-apanya. Bahkan orang tuamu, bahkan mungkin keluargamu, bahkan teman-temanmu menganggap sepele engkau. Alah masih anak muda. Tahu apa sih kamu? Ya, mungkin banyak yang seperti itu. Alah, diremehkan oleh teman-temanmu. Tapi ingat, Tuhan begitu luar biasa mengasihi engkau. Tuhan sudah membentuk engkau, Tuhan mengenal engkau. Ayo kita baca juga ya di kitab Timotius. Kita baca di kitab Timotius, 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi ya jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Amin. Ya, diingatkan lagi oleh Rasul Paulus kepada muridnya, kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dibilangin bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi nggak bisa orang lain, orang tua menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi tunjuk yuk dirimu dan diri teman-teman yang di sampingmu. Ayo, engkau berharga. Ayo ditunjuk. Ya, engkau berharga. Jadi teladan, jadi teladan. Ya, jadi teladan dimanapun kau berada. Coba ya di sini kakak Tania yang suka nari-nari tuh sudah di Malang. Ya, kadang kayak Tante Viken kayak gini-gini rodok melo ya. Jadi merasa gini ya, oh iya ya dulu angkatannya Vira, masih ingat senyumnya waktu nari-nari. Oh angkatannya Tania senyumnya ya. Nanti akan muncul senyum-senyum yang baru ini. Senyumnya Baby, senyumnya Nana, senyumnya Angie, senyumnya Dita. Di sini akan muncul. Ya ataupun dulu kakak Lisa, kakak Michael yang melayani di sini. Yang muncul akhirnya Kak Deborah ya, nanti Aurel ya, nanti Dita atau nanti Reta, ya siapapun ada pengganti-penggantinya. Jadi semua itu akan berlalu. Tetapi satu hal, engkau mau jadi apa sih kalau besar? Mulai dipikir, mau jadi apa ya? Engkau mau jadi dokter? Engkau mau jadi bisnismen? Engkau mau menjadi direktur? Engkau mau menjadi karyawan, atau engkau mau menjadi wanita karir, engkau mau menjadi guru, engkau mau jadi apa dalam hidupmu? Apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu, satu hal, taruh dalam hatimu, aku dipanggil untuk melayani siapa? Tuhan. Aku dipanggil menjadi hamba tuh.
Coba yang lebih keras, dipanggil menjadi hamba Tuhan. Kita bukanlah hamba iblis, kita ini hamba Tuhan. Jadi nanti suatu hari, dimanapun Tuhan tempatkan kamu, kamu akan melanjutkan bekerja di luar kota, di luar negeri, engkau akan melanjutkan kuliah dimanapun Tuhan taruh engkau, sampai kamu dewasa. Engkau berpindah-pindah kota ya. Engkau memiliki pasangan hidup yang sepadan sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau jadi ibu rumah tangga ataupun engkau bekerja. Statusmu adalah hamba. Yuk bangkit berdiri. Katakan kepada dirimu, aku hamba Tuhan. Yuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Aku hamba Tuhan. Aku hamba Tuhan. Sekalipun aku masih muda, aku hamba Tuhan. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, jadi jangan takut. Kalau pada saat kamu berkata, aku ini hamba Tuhan. Ya, aku ini hamba Tuhan. Ada labelnya ya. Kalau misalnya sekarang kan banyak, oh labelnya kamu mahasiswa sini. Apalagi di IG ini lagi musim ospek itu bilang, oh aku mahasiswa sini, proklamir. Tapi setiap kita memproklamirkan diri kita, aku ini hamba Tuhan. Pada saat kita dipanggil menjadi hamba Tuhan sekalipun kita muda, tapi tidak boleh ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi kalau jalan jangan nunduk. Ya kalau misalnya ada oma ya permisi oma, jangan tetap gini ya. Tetap ya sopan santunnya, permisi oma, permisi opa. Kalau masuk gereja ya ada om sama tante jangan nyelonong aja. Ya, tapi katakan apa anak-anak? Shalom, shalom om, shalom tante. Walaupun kamu gak usah salamin satu-satu ya, tapi shalom om, shalom tante, dipandang matanya. Ya, atau ketemu oma, shalom oma, ya, sopan. Ingat loh, kita ini hamba Tuhan. Terus kalau ketemu orang-orang di jalan, ya kalau nggak kenal ya nggak usah disapa, ya. Ya, atau misalnya ada bahasa kasih, oh orangnya senyum dan kamu digerakkan oleh Tuhan, shalom, ya temenmu, dia lagi kesusahan, shalom, kamu kenapa? Ayo beritakan kabar baik. Karena firman Tuhan bilang apa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ya. Jadi setiap tingkah laku kita sudah tahu nih, oh ya aku harus jadi teladan. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah ini akan dijabarkan nanti lagi. Tapi secara garis besar, hidup kita ini menjadi teladan. Hidup kita ini menjadi suratan yang terbuka. Anak-anak, musim ini akan cepat berlalu. Ya, 3 tahun lagi kamu akan tumbuh besar. Mungkin kamu gak duduk lagi di tempat ini. Tapi ingat satu hal. Kebanggaan kita, Tuhan mengenal kita. Tuhan mau memakai setiap kita. Bahkan Tuhan, kata firman Tuhan di dalam kitab Yeremia, telah menguduskan kita. Tuhan telah membentuk kita untuk menjadi satu hal yang baik. Dengan satu tujuan yang baik. Amin. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kita akan belajar satu lagu lama. Saya rindu setiap anak-anak bisa mempelajari lagu ini. Ya, Kak Ai boleh dikeluarkan lirik lagunya. Yuk, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mungkin Tuhan akan memakai engkau besar suatu hari lagi.
Suatu hari nanti engkau mungkin akan menjadi desainer yang terkemuka. Engkau akan menjadi bisnismen yang berhasil. Mungkin di antara kalian juga akan menjadi menteri-menteri yang besar, pengusaha yang besar. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan membawa kita. Tapi katakan dalam hatimu, Tuhan, yang terindah, yang terbesar dalam hidupku. Ketika engkau memanggil aku menjadi hambamu, engkau menguduskan aku. Engkau punya rencana yang indah dalam hidupku. Dan kita bisa bilang kepada Bapa di surga, the greatest thing, hal yang terbesar dalam kehidupanku ialah mengenal engkau. Kita belajar lagu ini pelan-pelan ya. The greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is knowing you. I want to know you more. I want to know you more. The greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing is loving you. Greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. The loving you, the greatest thing. The greatest thing in all my life is serving you, melayanimu Tuhan. The greatest thing in all my life is serving you. I want to serve you, Lord. I want to serve you more. The greatest thing in all my life is serving you. Musik saja. Ya anak-anak yang terkasih. Saat ini mungkin engkau tidak diributkan dengan masalah kehidupan ya. Bagianmu adalah belajar. Bagianmu adalah bersungguh-sungguh di dalam segala kewajiban yang Tuhan taruh. Orang tuamu tidak menghendaki engkau bekerja pada saat ini. Engkau tidak usah mencari uang. Engkau nggak usah mikirin uang sekolahku besok seperti apa. Ataupun aku besok mau makan apa. Engkau tidak pusing dengan semuanya itu. Betul? Ya, semua orang tuamu yang melakukannya. Tapi isilah hatimu hari ini dan selanjutnya. Hal yang terbesar dalam hidupku Tuhan, hal yang terindah itu mengenal Tuhan. Hal yang terbesar dalam hidupku Tuhan, itu aku mengasihimu Tuhan. Dan hal yang terbesar, aku boleh melayani Tuhan. Ayo, dalam segala perkara, engkau menjadi teladan. Dalam segala hal, engkau menjadi contoh yang baik. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all
I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. Sekali lagi, the greatest thing in all my life. Katakan kepada Tuhan Yesus, mengasihimu Tuhan. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. Katakan bersama-sama, I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan Kau yang terus mengajar buat setiap kami sore hari ini, supaya kami boleh mengerti Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan kami dengan maksud dan tujuan yang sungguh indah Tuhan. Bahkan tujuan-Mu Tuhan ketika Engkau menciptakan kami, supaya kami boleh menjadi saksi Kristus. Walaupun kami masih sangat muda Tuhan, bahkan mungkin kami tidak mengerti tentang panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Tetapi sesuatu yang paling terbesar adalah ketika kami mengenal Engkau, ketika kami belajar mengasihi Engkau dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih, biarlah firman Tuhan sore hari ini yang sudah kami dengar, itu akan membawa kami semakin lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami hidup di dalam rencana dan panggilan-Mu. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu, Ibu Viken. Engkau memberkati apapun ya Tuhan yang sudah Tuhan percayakan, Tuhan berkati. Dan kami rindu, kami yang mengikuti ibadah di gereja, juga yang mengikuti ibadah secara online, sore hari ini Tuhan, kami akan pulang dan kami akan menerima berkat-Mu. Dan kami mengangkat kedua tangan kami memohon kepada-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah youth sore hari ini. Dan tiba saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.